Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan tetap berada di dalam rumah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jurnal. Ada yang tahu? Atau ada yang pernah dengar apa itu jurnal? Bagaimana bentuk jurnal? Baiklah, jadi tujuan pembelajaran hari ini agar siswa mampu memahami pengertian dari jurnal umum. Yang kedua, agar siswa mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi jurnal umum. Yang ketiga, agar siswa mampu mengidentifikasi bentuk dari jurnal umum. Dan yang terakhir, agar siswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Untuk lebih jelasnya lagi tentang jurnal umum, silahkan kalian perhatikan paparan dari materi yang akan Ibu jelaskan melalui PowerPoint berikut ini. Pengertian jurnal. Jurnal adalah suatu formulir yang digunakan dalam mencatat semua kegiatan transaksi yang terjadi, sesuai urutan tanggal ke tabel-tabel yang mencantumkan keterangan, serta jumlah nominal, debit dan kredit, serta memiliki nilai akhir yang harus seimbang. Fungsi jurnal. Ada 5 fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi historis. Jurnal merupakan penggambaran kegiatan suatu perusahaan dalam sehari-hari secara teratur dan terurut secara terus-menerus. Yang kedua, fungsi pencatatan. Jurnal umum memiliki fungsi untuk mencatat semua transaksi yang telah diidentifikasi dan dinilai serta terjadi dalam suatu perusahaan. Fungsi jurnal yang ketiga adalah fungsi analisis. Di sini maksudnya, pencatatan dalam jurnal umum juga memiliki fungsi yang berupa hasil analisis semua transaksi, yaitu penetapan pendebitan serta pengkreditan dalam sebuah akun yang berpengaruh. Fungsi yang keempat, fungsi instruksi. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal umum berfungsi juga untuk memberikan petunjuk atau perintah dalam proses memposting data transaksi ke buku besar. Dan yang terakhir adalah fungsi informatif. Catatan yang ada dalam jurnal umum memiliki fungsi untuk berbagi dan memberikan penjelasan atau pemaparan informasi mengenai bukti-bukti pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Bentuk jurnal umum. Di bawah ini adalah bentuk dari jurnal umum. Perhatikan, di dalam jurnal umum terdapat kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Sebelum kita melanjutkan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, sekedar mengingatkan tentang mekanisme debit dan kredit. Ini materi sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa debit itu mencatat transaksi di sebelah kiri dan kredit itu mencatat transaksi di sebelah kanan. Perhatikan tabel. Jadi di sini jika harta bertambah maka akan dicatat di kolom debit, dan jika harta berkurang akan dicatat di kolom kredit. Jika hutang berkurang akan dicatat di kolom debit, dan jika hutang bertambah akan dicatat di kolom kredit, begitu seterusnya. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Perhatikan contoh soal di slide yang sudah Ibu tampilkan. Tanggal 5 Januari 2018,
Tuan Winardi menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 150 juta rupiah sebagai modal. Analisis dari transaksi di atas berarti kasnya bertambah. Jika kasnya bertambah dicatat di kolom debit, dan jika modal bertambah dicatat di kolom kredit. Perhatikan tabel, kita catatnya tanggal 5. Keterangannya, kasnya di debit 150 juta, kemudian modal di kredit 150 juta rupiah. Perhatikan penulisannya. Untuk akun yang berada di kolom kredit, kita tulis agak maju ke depan. Perhatikan. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tanggal 15 Januari 2018 dibeli peralatan kantor secara kredit sebesar 10 juta rupiah. Analisa transaksi di atas berarti peralatan kantor bertambah, dicatat di kolom debit. Hutang bertambah dicatat di kolom kredit. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Tanggalnya tanggal 15. Keterangannya, peralatan kantor di debit 10 juta rupiah, hutang di kredit 10 juta rupiah. Setelah kalian mempelajari materi tentang jurnal umum, sekarang siapa yang bisa di antara kalian untuk meresum materi tentang jurnal umum? Yap, betul sekali. Jadi jurnal umum itu adalah formulir untuk mencatat transaksi sesuai dengan akun yang di debit dan akun yang di kredit. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, di dalam bentuk jurnal umum itu terdapat kolom tanggal, akun, referensi, debit, dan kredit. Oke, untuk pelajaran kali ini Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugas tentang transaksi-transaksi yang harus kalian catat ke dalam jurnal umum. Nanti tugasnya silahkan kalian kumpulkan melalui classroom mata pelajaran Ibu. Sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga kita dapat dipertemukan di waktu yang akan datang. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, tetap berada di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.